Selamat siang Pak Asep. Perkenalkan saya Roland Brilianto dan sini saya akan mempresentasikan laporan sidang skripsi saya yang mempunyai judul besar Rancang Bangun Aplikasi Unwax Access Berbasis Web. Jadi judul ini memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama perlu diketahui bahwa studi kasus saya ini ada di Sate Bali, sebuah usaha sate Marangi, yang dimana karyawan-karyawannya ini sering melakukan kasbon karena mereka tuh membutuhkan dana darurat sebelum gajian. Jadi terkadang tuh mereka membutuhkan dana darurat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dimana mereka belum gajian, belum memiliki uang. Biasanya mereka memilih memakai pinjol atau kasbon. Pinjol ini bisa dilakukan kalau kasbon mereka lagi bermasalah. Nah, yang kedua, karena memakai kasbon, manajemen Sate Bali ini nih punya sistem tidak punya sistem yang pasti dalam menentukan siapa karyawan yang akan dikasih kasbon. Jadi selama ini jika karyawan melakukan kasbon gaji, Sate Bali akan langsung memberikannya dan mereka ngasih limit karena masih untuk supaya keuangan tidak terganggu, mereka kasih limit maksimal untuk kasbonnya. Jadi itu karena mereka tidak punya perhitungan kelayakan untuk menerima kasbon. Dan yang terakhir karena kasbonnya ini sistemnya masih manual banget, ruwet. Jadi mereka biasanya kasbon itu melalui chat telegram. Jadi sangat-sangat tidak efisien karena ibaratnya hierarkinya tuh tinggi, jadi harus ngechat ini dulu, dari ini diteruskan ke sini, itu ribet. Jadi solusi yang ditawarkan ini adalah menerapkan sistem Unwax Access, yaitu di mana karyawan ini dapat mengakses porsi gajinya berdasarkan hari kerjanya. Jadi Sate Bali ini gajian setiap akhir bulan. Jadi setiap tanggal 1 mereka mendapatkan gaji setara dengan mereka kerja 1 hari. Jika sudah 15 hari, mereka bisa mengambil gaji mereka yang setara dengan 15 hari kerja mereka. Jadi itu adalah hak mereka yang wajib mereka dapatkan jika mereka meminta. Jadi setiap hari itu punya limit yang berbeda-beda. Jika 15 hari kerja, maka limit penarikan EWA-nya adalah gaji yang setara dengan 15 hari kerja. Jadi itu adalah sistem Unwax Access. Lalu bagian saya adalah merancang SPK metode ORESTE pada sistem web Unwax Access. Seperti yang diketahui, Unwax Access ini mempunyai limit berdasarkan hari kerjanya. Jika pada tanggal 1 limitnya 60.000, namun karyawan kan tetap ingin mengambil lebih dari itu. Misalnya ingin mengambil 100.000 atau 2 juta full gajinya dia karena mereka merasa kekurangan akan sesuatu. Nah, untuk hal yang seperti itu akan mendapatkan perhitungan menggunakan SPK dengan metode ORESTE untuk menentukan karyawan yang request ini akan diberikan apa enggak. Soalnya kan dia jatuhnya memenuhi limit Unwax Access-nya. Jadi ibaratnya benar-benar kasbonnya di situ. Nah, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun SPK ORESTE untuk menangani masalah kasbon di karyawan Sate Bali. Yang kedua, bagaimana membangun web Unwax Access untuk dipakai oleh karyawan. Tujuannya adalah untuk merancang dan membangun SPK metode ORESTE pada sistem Unwax Access serta membangun web modul karyawan yang akan dipakai oleh pegawai Sate Bali. Manfaatnya yang ada dua. Yang pertama, mempermudah karyawan dalam mengambil bagian gajinya atau EWA-nya dan mempermudah karyawan dalam melakukan kasbon. Yang kedua, mempermudah COO dalam pengambilan keputusan penerima kasbon karena SPK ORESTE diterapkan di sini. Nah, ini adalah ORESTE-nya. Jadi ORESTE-nya adalah singkatan dari Organization Arrangement et Synthesis de Relations, adalah suatu metode SPK yang masuk dalam kategori multi attribute decision making, atau ada buku juga yang juga memasukkan mereka ke dalam kategori multi kriteria decision making. Adalah sebuah SPK yang biasanya digunakan untuk menentukan keputusan yang berisi banyak-banyak atribut dan banyak-banyak kriteria. ORESTE ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah menentukan siapa orang yang paling layak untuk diberikan kasbon kan. Berarti ada sistem rankingan. Ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan SPK ORESTE ini memiliki tahapan awal yang langsung meranking. Ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menentukan data-data yang akan dihitung, seperti alternatifnya siapa yang akan dihitung, kriterianya apa, dan bobot-bobotnya. Yang kedua, menghitung based on rank. Nah, based on rank ini yang saya bilang. Jadi based on rank adalah sistem perankingan menurut tingkat nilai kepentingannya. Jika terdapat 3 alternatif
yang bernilai 90, 70, 70, maka yang bernilai 90 akan mendapatkan ranking 1 karena dia merupakan ranking tertinggi dan tidak ada alternatif lain yang memiliki nilai yang sama. Jika memiliki nilai yang sama seperti yang alternatif 2 dan ketiga 70, 70, maka akan dihitung rata-ratanya berdasarkan peringkat rankingnya. Jadi ranking 2, ranking 3 dihitung rata-ratanya 2 tambah 3 dibagi 2. Berarti mereka mendapatkan ranking 1,5 1,5 rata. Itu adalah sistem based on rank. Setelah mendapatkan based on rank, kita menghitung distance score. Distance score ini mempunyai rumus setengah dikali based on rank pangkat 3 ditambah setengah dikali kriteria berapa di pangkat 3. Lalu itu semua dipangkat 1/3. Jadi ada rumusnya. Lalu yang terakhir menghitung nilai preferensi. Nilai preferensi didapatkan oleh hasil dari distance score-nya dikali dengan bobotnya nanti. Lalu diakumulasikan. Nah, dari akumulasinya akan dilakukan perankingan, di mana yang terbaik itu adalah yang memiliki nilai preferensi terkecil. Itu adalah SPK metode Oreste. Nah, untuk dalam penelitian ini saya mempunyai 2 metode penelitian. Yang pertama studi literatur, yaitu pencarian jurnal pendukung tentang misalnya tentang SPK Oreste, gimana cara penerapannya, jadi pencarian jurnal yang mirip. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara kepada COO dan karyawan KTB Bali untuk menggali kriteria dan menggali permasalahan. Nah, penelitian terdahulu saya memakai kedua. Yang pertama, sistem mendukung keputusan menentukan kualitas inti kelapa sawit terbaik menggunakan metode Oreste. Jadi yang pertama ini yang saya pakai adalah range angkanya. Dia menggunakan range angka 0 sampai 100. Jadi seperti 60, 80, 90, 100. Ini yang menjadi referensi saya memakai range angkanya. Tapi yang beda adalah nilai R-nya, mereka memakai 2, saya memakai 3. Lalu yang kedua, sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi e-tilang di Kabupaten Majalengka menggunakan metode Oreste. Kenapa saya menggunakan ini sebagai perujukan, bahwa SPK Oreste ini digunakan untuk menentukan lokasi e-tilang. Berarti si peneliti ini yakin bahwa SPK Oreste ini mampu untuk melakukan decision making kepada suatu hal yang krusial, yaitu menentukan lokasi e-tilang. Ini menguatkan saya dalam memakai SPK metode ini untuk penerapan studi kasus Kasbon ini. Kekurangannya adalah pada penelitian ini tuh mereka memakai range angka yang sedikit, hanya 1, 2, 3, sehingga hasil yang di outputnya itu kurang bervariatif, jadi menjadi kurang efektif. Tapi kurang efektifnya bukan diperhitungkan Oreste-nya, karena mereka memakai range 1 sampai 3 itu yang menyebabkan kurang efektif. Oleh sebab itu makanya saya memakai range yang berbeda, yaitu 0 sampai 100. Dan juga itu yang membedakan penelitian saya dengan penelitian mereka. Ini adalah sistem penelitiannya dalam membangun aplikasi. Yang pertama requirement. Di sini saya melakukan wawancara, studi literatur, dan di bagian sistem and software design di sini saya mendesain seperti use case, mock-up, dan sebagainya. Implementation ini saya melakukan pengkodingan. Sistem testing ini saya melakukan testing yang dilakukan adalah black box dan UAT. Operation dan maintenance ini adalah mengecek-ngecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini adalah use case diagram untuk web karyawan, di mana bisa login, bisa membuat password baru, bisa tarik uang, cancel penarikan, melakukan logout, melakukan lupa pin, buat pin baru, view profile, change profile, ganti pin, reset pin, ganti password, bisa melihat news list, detail, news juga bisa melakukan lupa password, bisa melihat list history transaksi dan detail transaksi. Dan ini bagian SPK yang harus berada di web admin kan, tapi karena SPK ada di sini, itu ada di bagian count SPK. Jadi algoritma Oreste akan diterapkan di bagian count SPK. Sisanya ini bukan bagian saya hanya memunculkan bagian SPK-nya yang ada di web admin. Lalu activity diagram yang berhubungan dengan SPK, yaitu tarik uang ya. Jadi user pertama atau karyawan masukkan nominal, lalu nanti akan menampilkan halaman inquiry atau ringkasan transaksi, lalu akan melakukan PIN. Setelah melakukan PIN, akan melakukan validasi PIN, dan transaksi akan sukses jika PIN-nya sudah benar. Jadi itu secara activity diagram seperti itu. Untuk lebih jelasnya, di sini sequence diagram. Setelah melakukan inquiry transaksi, data akan di-return, lalu setelah input PIN akan melakukan validasi. Yang dia request ini merupakan transaksi SPK apa bukan, apa EWA. Jika transaksi EWA, nanti dia akan ngehit do transaction dengan type-nya EWA.
Berarti kalau dia ngehit EWA berarti yang dia hit itu karena jumlahnya dia itu di bawah dari jumlah gaji EWA-nya, makanya dia ngehit ke EWA. Kalau dia di atas itu akan dihit API SPK. Jadi untuk seperti itu. Lalu untuk tampilan app-nya seperti ini, saya memberikan tampilan home. Untuk detail tampilan nanti akan ada di demo ya. Lalu untuk ini hasil UAT-nya ada 10 pertanyaan yang saya lakukan kepada karyawan-karyawan, jumlahnya ada 13 karyawan ya. Untuk pertanyaan pertama ada 98% persentasenya, pertanyaan kedua 98,2 juga, dan seterusnya. Dan ini juga seterusnya. Dan total dari UAT ini mendapatkan predikat 91,14%, yaitu sangat baik. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan UAT yang sudah dilakukan didapatkan 91,14% menandakan bahwa web ini sudah berhasil memudahkan karyawan entah itu dalam mengambil bagian gaji EWA-nya atau melakukan kasbon. Nah, yang kedua adalah SPK ORES yang digunakan ini akurat dan berhasil memudahkan CEO dalam mengambil keputusan karena data akhir yang diberikan berupa ranking. Yang dimaksudkan akurat di sini adalah perhitungan sistem yang sudah dilakukan itu sama dengan proses manual yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada perbedaan perhitungan, tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Itu yang dimaksudkan oleh akurat. Dan kenapa berhasil memudahkan CEO? Karena hasil yang ditampilkan adalah berupa ranking. Jadi CEO itu tahu mana kandidat alternatif terbaik untuk diberikan kasbon ini. Meskipun pada akhirnya decision making akan diberikan pada COO. Jika mereka ingin memberikan semuanya, ya berikan semua. Tapi setidaknya CEO itu tahu siapa karyawan terbaik dalam dikasih kasbon ini. Dan untuk sarannya ada beberapa saran. Yang pertama bisa mungkin dalam sistem paymentnya menggunakan payment gateway seperti Mitra atau Sendit sebagai media bayar agar lebih baik. Yang kedua penambahan data-data karyawan agar lebih mendetail dan terperinci. Dan yang ketiga adalah memverifikasi data bank apakah nama yang didaftar benar-benar milik akun karyawan tersebut. Jadi seperti flip ya, misalnya kita masukkan rekening, kita langsung kebuka rekening ini milik siapa. Jadi kita tahu kita mentransfer ini kepada siapa sebelum jika kita tidak melakukan hal tersebut, jika kita transfer akan baru ketahuan siapa yang kita transfer waktu di mobile banking. Jadi itu adalah saran-sarannya. Dan sekian presentasi dari saya. Kiranya mohon maaf bila ada salah. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.